Yang saya hormati Bapak Umaruddin Masdar SAG, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Rini Adniwati Esos. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Gading Sari, Bapak Widodo. Yang saya hormati Mas Lutfi Afil Zainuri, narasumber pada kegiatan sosialisasi kepemudaan pada kesempatan pagi hari ini yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Marilah acara kegiatan sosialisasi kepemudaan pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua, khususnya pemuda-pemudi Karang Taruna di Gading Sari. Untuk acara selanjutnya kami mohonkan sambutan dari beliau Bapak Lurah, Bapak Widodo selaku tuan rumah pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad, anggota Dewan Pembina yang dihormati, para dinas di Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Dieng, Kang Konrawi ini, Matur nuwun Mas Lutfi punika narasumber dan Pak Jumakir pun kenal nggih kalih Pak. Ingkang dihormati Karang Taruna Gading Sari menika pendet berpedusunan kalih Pak. Berpedusunan kalih ning mbok pilih sebagian dari saged rawuh mangke nusul kenten. Saderengipun alhamdulillah monggo kita dherekaken ngaturaken syukur diparingi nikmat enjing menika saged pepanggihan kalian tokoh-tokoh muda Gading Sari Ibu. Niki generasi-generasi milenial pinangka generasi penerus mungkin pembangunan wonten ing Indonesia khususnya Gading Sari. Mungkin di antara sekian ini soal sing dadi lumrah ning Gading Sari. Amin. Ya Pak Lurah pamong nek saya dadi anggota DPR ya Pak Umar. Amin. Jadi niki harapan kita ke depan Gading Sari 20 tahun yang akan datang ada di tangan panjenengan. Mungkin 10 tahun pun nonton sing siap menjadi pemimpin. Jadi saat ini rata-rata pamane 20 tahun, mungkin 10 tahun, 30 tahun pun dewasa pemikirannya. 15 tahun meneh wis bisa menjadi pemimpin harapan kita. Dengan pramila matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu sedaya lan adik-adik Karang Taruna Gading Sari wonten ing injang menika saya awet atas nama pemerintahan Kabupaten Gading Sari ngaturaken panuwun paringipun kegiatan wonten ing kepemudaan wonten ing Gading Sari Ibu. Saestu kula nyuwun mbok bilih ing samaing wonten bab-bab utawi informasi bab kepemudaan. Saestu kula ngajeng-ajeng monggo sareng-sareng kita siapkan generasi milenial, generasi niki 30-an, nek generasi 40-an niku saniki dereng lahir utawa saniki balita. Nek saniki do PAUD niku generasi 40-an, 40 tahun neh ajeng dadi pemimpin Indonesia. Saniki sing domin posyandu. Nek saniki sing melu posyandu pemuda niku mungkin 10-20 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa yang akan membawa kesejahteraan kemakmuran khususnya ing Gading Sari paling ora mimpin awake dhewe. Nek wis iso mimpin awake dhewe, iso mimpin keluargane dhewe, iso mimpin keluargane paling ora iso mimpin sak RT. Pangkat terendah jabatan iku RT. Munggahe Pak Dukuh, Pak Joko, Pak Udin iso ngrawuh iki Mas Dinoroto. Ini maksudnya penjelasannya kayak nawe. Kalian monggo harapan kami ke depan kayak Bung Karno niku beri aku 9 pemuda atau 10 pemuda akan aku guncang dunia. Nenek niki wonten 43 pemuda Gading Sari. Aku buat dunia ini menjadi hirupiku karena prestasinya pemuda-pemuda Gading Sari. Pelatihan niku awis sampai matur nuwun kata lepat mapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih kepada beliau Bapak Lurah Gading Sari yang telah memberikan sambutan kata pengantar tuan rumah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga beliau tetap berikan kesehatan, sehat walafiat,
panjang umur. Semoga bisa memimpin Gading Sari ini semakin maju. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kami mohonkan sambutan dan paparan dari beliau Ibu Rini Adliwati dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan program-program apa yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya dari PPO. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Umarudin Masdar SAG beserta Ibu. Yang terhormat Pak Lurah Gading Sari, Pak Widodo, Mas Lutfi sebagai narasumber, dan Pak Diko tadi yang hadir juga, dan teman-teman saya pemuda di wilayah Gading Sari, Salim, Bantul. Tiada henti, syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi kepemudaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi, teman-teman pemuda khususnya yang ada di Gading Sari ini, pengharapan besar nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin pengganti kami-kami yang ada di sini. 45 nanti kita akan menyongsong Indonesia emas, kita akan dapat bonus demografi. Dan nanti pengharapannya dari Gading Sari akan tumbuh calon-calon pemimpin bangsa ini. Dan saat ini pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sudah banyak memberikan perhatian kepada teman-teman pemuda melalui kerjasama lintas sektor. Banyak instansi pemerintah yang sudah memberikan fasilitasi kepada para pemuda untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Misalnya apa? Misalnya di Dinas Tenaga Kerja itu sudah ada sertifikasi keahlian yang untuk pemuda. Di Dinas Dipora ada balai BLPT, itu juga untuk sertifikasi teman-teman pemuda ada. Kemudian Dinas UMKM juga ikut mengadakan kegiatan khususnya untuk pemuda di bidang kewirausahaan. Di situ ada berbagai macam kegiatan yang bisa diakses oleh teman-teman. Dan saat ini pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta ini sudah tahun keempat kita memiliki nilai indeks pembangunan pemuda tertinggi nasional. Dan ini membutuhkan tindak lanjut. Teman-teman pemuda harus lebih aktif lagi untuk berkegiatan, lebih aktif lagi untuk bisa ikut berperan serta membangun daerah. Tahun 2021 itu indeks pembangunan pemuda kita ada di 70,33 dan 2022 ini ada di 67,55. Tetapi itu sudah unggul jauh di rata-rata tingkat nasional, sehingga sekitar 1 bulan yang lalu dianugerahkan kepada Gubernur DIY yang diterimakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan kami di UPT Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, nama kami Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan kami itu ada beberapa kegiatan, diantaranya pertukaran pemuda antar provinsi, itu cukup lama, 15 hari. Jadi teman-teman bisa keliling Indonesia dengan ikut program ini. Kemudian ada program pertukaran antar negara.
Jadi bisa ke Indonesia Korea, Indonesia Jepang, Indonesia Malaysia, Indonesia Australia. Makanya ke tempat kami, coba tanya apa kegiatan kami biar bisa diakses oleh teman-teman. Kemudian ada kegiatan pemuda pelopor. Kegiatan pemuda pelopor itu pemuda yang mampu mempelopori lingkungan sekitarnya agar ada berbagai macam perubahan. Itu ada beberapa bidang: pendidikan, sosial budaya, keagamaan, pangan, teknologi IT. Nah, beberapa waktu yang lalu itu Sanden, itu saya pernah ke Bunga Telang itu loh Pak. Nah, itu masih apa ya, saya lupa. Itu sempat ikut ke nasional, tapi memang belum berpeluang, belum berkesempatan. Kemudian kegiatan kami ada juga kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan ini sudah kami laksanakan sentra pemberdayaan pemuda, sentra kewirausahaan pemuda, dan bulan November ini lomba sentra kewirausahaan pemuda. Kemudian ada lagi kegiatan beasiswa bagi pemuda. Ada kuota 50 orang. Nah, nanti ke depan Pak Umar mungkin bisa menambahkan kuota untuk kami sehingga kegiatan beasiswanya nanti lebih banyak lagi untuk teman-teman pemuda. Persyaratannya itu diantaranya mengajukan proposal, kemudian terdaftar sebagai peserta DTKS atau berprestasi. Nah, itu nanti silahkan membuat proposal. Kemudian ada lagi kegiatan pelatihan pemasaran online. Nah, kegiatan ini terdiri dari satu kelompoknya 3 orang Pak. Pelatihan, kemudian nanti ada laptop, kemudian ada kuota juga. Ada fasilitas kalau online kita selenggarakan berarti dapat paket kuota. Kalau offline biasanya kami selenggarakan kerjasama dengan pihak Amikom. Tapi sepertinya di 2024 dimungkinkan sudah offline ya Pak, sehingga nanti teman-teman bisa sekarang usianya 28 karena 25 itu maksimal 30 tahun. Ada yang berminat enggak? Surat keputusan Wagub dan tahun ini sudah kami laksanakan, ada di Playen dan Sabtosari Pak. Jadi nanti 15 titik lokus itu yang menjadi dasar kerja untuk penentuan lokasinya. Ada mungkin nanti teman-teman kita kalau berminat silahkan nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami mohonkan kepada beliau Bapak Komarudin Masdar SAG, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya hormati Ibu Rini Adiwati Essos, Kepala Seksi Pemuda Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemda DIY beserta rombongan, Yarawi Bapak Lurah Kelurahan Gading Sari, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Karena oleh Jakarta ada rame Pak Lurah namanya Pak Widodo. Ini ternyata Pak Widodo di sini yang sering dirasani. Mas Lutfi selaku narasumber, Pak Jumakir. Mas kenapa Pak Jumakir?
Pak Dukuh, tadi ada Pak Dukuh, Pak Joko sama Pak Udin, dan para mas-mas, mbak-mbak, para pemuda. Ini spesial istri saya ajak karena saya baru dari Kebumen langsung ini, nggak mampir ke rumah. Tadi malam ngaji Maulid Nabi di Kebumen, langsung tadi jam 8 berangkat sampai sini langsung hampir mulai. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di joglonya Pak Lurah ini, Bapak Sehat walafiat dalam rangka sosialisasi tentang pemuda. Mudah-mudahan nanti menjadi pertemuan yang berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Para sahabat, sampai sahabat aja ya, Mas Ras, Bapak saya hormati, saya tanya dulu, ini yang sudah lulus S1 berapa orang? Ada nggak? Acung? Yang sudah lulus S1? Baru satu. Yang lulus SMA, SMK? Semuanya. Ada yang belum lulus SMK, SMA? Ada? Nah kalau ada, pemerintah menyediakan apa nanti pembelajaran beasiswa paket C, bisa mengajukan ke pemerintah. Yang sudah menikah? Belum ada. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Rini, Pak Lurah, bahwa jenengan adalah masa depan bangsa, masa depan DIY, masa depan Sandin, masa depan Gading Sari. Karena tidak mungkin Pak Lurah menjadi lurah sampai tahun 50, nggak mungkin. Karena mungkin kendala umur, kendala aturan. Ya, nggak mungkin juga Pak Bupati akan menjadi bupati selamanya, pasti akan gantian. Jadi dengan harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kira-kira siap nggak jadi lurah di masa depan? Menjadi camat? Bupati? Kalau camat harus PNS. Kalau bupati bisa, lurah bisa, DPR bisa, gubernur nggak boleh. Karena khusus presiden bisa. Dan itu untuk menjadi pemimpin itu harus melatih diri menjadi pemimpin. Kalau tidak ya selamanya tidak akan terwujud. Apapun kalau dilatih pasti akan potensi berpeluang untuk bisa dicapai. Dengan ingin kerja di Korea tapi nggak ikut pelatihan, ya selamanya nggak bisa kerja di Korea. Ikut pelatihan bahasa, pelatihan keterampilan, ikut kerja di Jepang, sama aja harus pelatihan. Apapun kalau nggak dilatih selamanya tidak akan terwujud dan sulit menjadi kenyataan, terasa berat selamanya. Saya tanya mas-mas, mbak-mbak, bahasa Jepang sulit apa gampang? Sulit. Bahasa Arab? Sulit. Bahasa Inggris? Sulit. Karena nggak dilatih. Karena saya pernah di Amerika, saya lihat anak kecil lancar bahasa Amerika, bahasa Inggris. Saya pernah di Jepang, anak kecil lancar bahasa Jepang. Saya lihat di Arab Saudi, anak kecil lancar. Kenapa mereka lancar? Terus dengan bilang sulit karena mereka dilatih dan dibiasakan. Termasuk menjadi pemimpin. Itu kalau dilatih, dibiasakan, insya Allah ke depan bisa siap menjadi pemimpin. Tapi Bu Rini menyampaikan kemajuan pemuda kita itu tergantung nilainya, tergantung indeks pembangunan pemuda, namanya IPP. Dimensi pertama kan dimensi soal kesehatan. Saya kesehatan itu nomor 1 ya. Karena kalau pemuda kita sehat itu nilainya tinggi dan itu tanda keberhasilan pembangunan pemuda. Saya berharap Gading Sari itu sehat semua. Paling enggak karena hadir berarti sehat. Dan sehat ini urusan buffer, urusan pondasi pembangunan apapun itu pondasinya urusan kesehatan. Kalau ada masalah kesehatan, semua sektor bisa terdampak, bisa gulung tikar. Contohnya ketika pandemi COVID kemarin,
itu ada masalah kesehatan, semua sektor kita itu mengalami mengalami penurunan total, apapun sektornya. Sampai-sampai anggaran semua dialihkan untuk pandemi. Betapa kesehatan menjadi buffer penyangga kemajuan dan pembangunan daerah. Makanya budayakan hidup yang sehat. Kalau pemuda hari ini sudah nggak sehat, apalagi penyakitnya kronis, ke depan ya jangan berharap untuk terlalu muluk-muluk, fokus untuk kesehatan. Dan angka tidak sehat di kalangan anak muda lumayan meningkat, termasuk di Jogja, karena gaya hidup yang kurang sehat. Dan Jogja sekarang menjadi daerah dengan angka PTM penyakit tidak menular tertinggi nasional. PTM itu kayak stroke, diabetes, dan sebagainya. Tidak menular tapi berat. Jogja termasuk tertinggi karena gaya hidup yang kurang sehat. Termudah harus sehat. Yang kedua, pendidikan. Ya, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi nilai indeks pembangunan pemudanya. Jogja itu kota pelajar, kota mahasiswa. Kita berharap ini terus dijaga indeks pendidikannya. Tadi Bu Li menyampaikan pemerintah menyediakan banyak bantuan pendidikan untuk menjamin tingkat pendidikan, tingkat partisipasi sekolah di kalangan warganya. Kami di Provinsi DIY, kalau ada keluarga kurang mampu sekolah di SMK dan SMA, kok bermasalah biaya, bisa mengajukan kartu cerdas. Tiap tahun kita menganggarkan angkanya 21 miliar untuk kartu cerdas SMK, SMA yang kurang mampu biar tetap bisa sekolah sampai selesai. Karena angka putus sekolah juga lumayan tinggi. Yang kedua, bagi yang sudah drop out bisa ditarik lagi dengan bantuan pendidikan. Ada skema tersendiri di luar kartu cerdas. Itu dalam rangka menjaga agar pendidikan kita tetap baik. Tadi Bu juga menyampaikan yang sudah lulus SMK, SMA mau kuliah, asal sudah masuk nanti bisa mengajukan beasiswa kuliah yang nilainya 10 juta. Yang tahun ini masih 7,5 juta, tahun depan nilainya akan 10 juta. Mengajukan harus seleksi. Syarat pertama, kalau yang paling utama yang kurang mampu atau tadi kayak berprestasi, itu ada beasiswa dari pemerintah daerah biar indeks domain dimensi pendidikan kita tetap tinggi. Yang ketiga, dimensi namanya ketenaga kerjaan. Jadi angka pemuda yang punya usaha atau bekerja itu kalau tinggi maka nilainya juga tinggi. Bagi pemuda, anak muda yang belum punya pekerjaan, belum punya usaha, pemerintah juga menyediakan banyak pelatihan. Tadi Bu ini ada pelatihan pemasaran online di BLPT miliknya Dispora, juga ada balai latihan pendidikan teknik di Mojo. Itu pelatihan apa saja ada, teknik tentang komputer, teknik bangunan, perkayuan, semua ada. Yang nggak ada teknik PHP, teknik ngeprank nggak ada. Yang bisa ke sana kalau ingin punya keahlian, nanti tersertifikasi. Dari situ nanti bisa kerja di mana atau bisa usaha sendiri. Balai bukan balai. Di Dinas Tenaga Kerja ada BLKPP. Itu juga sederet seabrek pelatihan yang bisa dengan ikuti, dan itu gratis di BLKPP. Kalau para pemuda ingin pelatihan di tempat di sini di Gading Sari, nanti ngajukan ke saya lewat Mas Surya, Pak Jumakir, ada pelatihan di tempat, nanti dibantu alat. Programnya mobil training unit, itu pelatihan di tempat dan dibantu alat. Dan ada sekian banyak pemuda ingin misalnya usaha peternakan, perikanan, pemerintah juga menyediakan bantuan kandang, bantuan bibit. Yang penting punya kelompok yang sudah terdaftar.
itu ada banyak peluang. Yang penting punya motivasi, punya niat, punya tujuan yang baik. Yang ketiga, yang keempat, ada banyak domain atau aspek kepemimpinan dan organisasi. Itu para pemuda yang aktif di organisasi Karang Taruna, mungkin RT, mungkin apapun, ormas, itu bagian dari nilai yang harus kita kejar. Karena apa? Organisasi penting agar jenengan ke depan siap menjadi pemimpin, siap di depan. Karena mau nggak mau jenengan nanti harus di depan. Kami yang nanti sudah tua, ya ikut yang muda. Kalau sudah waktunya harus disiapkan lewat organisasi. Dan ini penting melatih jenengan kepemimpinan. Yang terakhir tentang gender. Jadi ini masalah yang dinilai juga yang harus kita kejar. Misalnya kita harus terus mengurangi pernikahan pemuda yang masih belum mencapai usia pernikahan. Setelah undang-undang itu perempuan itu hanya boleh menikah setelah usia 19 tahun, laki-laki 21 tahun. Tapi kita berharap laki-laki usianya sudah 25 tahun, perempuannya sudah 21 tahun. Biar lebih matang. Nah, ini hasil kajian dari BKKBN. Terus juga angka partisipasi perempuan dalam organisasi, dalam partai politik, kalau itu tinggi, maka IPM-nya, IPP-nya juga akan tinggi. Itu yang harus kita kejar, kita pertahankan ke depan. Maka kami berharap para anak muda ini, para mas-mas, mbak-mbak, para sahabat, punyalah tujuan, cita-cita, dan terus fokus. Karena apa-apa kalau diserusi pasti akan bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi nilai tambah dan nilai yang produktif. Apapun kalau diserusi pasti bisa ditekuni, jadi ditambah dengan bakat bisa jadi sesuatu. Apapun, makanya saya berharap para anak muda ini ayo punya tujuan, punya fokus dan diserusi apapun. Ingin usaha, perintah menyediakan banyak fasilitas, monggo. Kemudian jangan sampai pesimis, song-song tatap masa depan dengan optimis. Pasti akan menjadi sukses, menjadi maju dan menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin itu sedikit dari saya doakan semoga para pemuda ini yang hadir besok akan menjadi pemimpin di levelnya masing-masing. Baik level kelurahan, pedukuhan, dari Pak Buku, dari Pak Lurah, apapun, atau yang punya usaha bisa sukses dari pengusaha, yang bekerja sukses dalam bekerja, yang punya karir apapun, individu sukses juga. Jadi penyanyi, jadi apa, monggo. Yang penting hidupnya bermanfaat dan bisa berguna untuk orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil wal ba'ts. Yang saya hormati Bapak Kiai Umar bin Masdar, Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pula Ibu Nyai Nurul Marhamah Umar bin Masdar. Beliau istri dari Bapak Kiai Umar, mendampingi panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan kepemudaan. Biasanya beliau tidak ikut, tapi karena judulnya pemuda, takut ada pemudi yang enggak ikut. Oh, benar Bu Nyai. Ibu Rini Adwiwati, Sarjana Sosial, Ibu Kasih Pemuda, Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Karena ini kegiatan sosialisasi kepemudaan yang diinisiasi BPO dan Bu Rini dan tim, tentu harapan BPO adalah target kegiatan ini bukan hanya kemudian memberikan pemahaman, kemudian materi yang kemudian bisa menjadi modal mas-mas dan mbak-mbak untuk mengaruhi masa depan, ya kan? Tidak hanya itu,
yang perlu diketahui bahwa dari yang disampaikan Pak Umar dan Bu Rini, kegiatan pemerintah daerah itu memfasilitasi pemuda-pemudi, satu dari sisi kegiatan, kemudian dari sisi bantuan misalnya dari beasiswa dan lain-lain, itu dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan itu kenapa pemuda-pemuda harus memanfaatkan program pemerintahan, karena di Yogyakarta itu kan kota pendidikan, penduduknya beragam dari berbagai macam daerah. Jangan sampai ketika kita sudah beranjak menjadi lebih dewasa, ruang-ruang kerja, ruang-ruang kreatif itu kita tidak bisa bersaing memenuhi ruang itu. Misalnya UGM rektornya bukan orang Jogja, UIN rektornya bukan orang Jogja, UNY rektornya bukan orang Jogja. Nah, kalau pemuda-pemudanya kemudian tidak sadar ini, tidak sadar bahwa ruang kreasi dan kompetisi yang semakin ketat, maka jangan sampai nanti Pak Lurah Garingsari juga bukan orang Jogja. Nah, ini yang perlu kita tekankan, bahwa pemerintah sudah memfasilitasi pemuda-pemudi di sini, sebaiknya harus memanfaatkan dengan baik. Apa saja tadi sudah disampaikan: pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online, pertukaran pemuda, itu baru yang daerah. Belum lagi yang dari pusat, ada pertukaran pelajar, kemudian ada pemuda pelopor. Itu semua bisa dimanfaatkan oleh para pemuda. Tidak terbatas pemuda yang harus dari Jawa Tengah, kabupaten ini, tidak, tapi memang ada tahap seleksi. Nah, maka ruang fasilitas itu memang harus perlu dimanfaatkan oleh para pemudi-pemudi semua, menyongsong tahun 2045 bonus demografi yang akan datang. Kenapa kita harus ikut memikirkan itu? Karena bonus demografi itu, usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Jadi pemuda-pemuda yang ahli, yang cakap, yang punya banyak kemampuan, itu akan banyak sekali pada tahun 2045. Itu berbarengan dengan disebut dengan namanya juga dengan namanya Indonesia Emas. Kalau semua orang sudah pintar, orang semua sudah canggih, ternyata ruang kerjanya sedikit. Nah, kalau kita tidak memperkaya dan menambah skill kemampuan kita, maka kita akan tersisihkan kembali. Di Yogyakarta itu ruang kompetisinya sangat ketat, baik dari sektor pendidikan, kemudian dari ekonomi, pengusaha-pengusaha juga sangat ketat di Jogja itu, karena daya tariknya tinggi. Kalau kita kemudian tidak bisa membaca peta, membaca peluang, maka sekali lagi, mohon maaf, kita akan tersisihkan di masa-masa yang akan datang. Di tahun 2021, S1 kita itu se-DIY cuma 280.000 se-DIY. Padahal warga DIY itu 3,7 juta. Yang S2 hanya 29.000. Yang S3 3.000. Yang SMA paling banyak 1 juta. Yang SMP 500.000. Yang SD masih tinggi juga Pak Lurah, 600.000. Padahal Jogja ini kampusnya banyak, kampusnya top. Nah, ini kan harus benar-benar kita manfaatkan bahwa kota pendidikan itu tidak hanya karena adanya kampus-kampus keren di Jogja, tapi karena memang warga Jogja juga adalah orang yang berpendidikan. Ini juga yang harus kita tekankan. Kemudian di Yogyakarta misalnya, generasi produktif itu surplus. Di samping dari dari sumbangsi dari mahasiswa-mahasiswa, dari pemuda-pemudanya juga warga lokal Jogja itu kreatif. Jadi generasi produktifnya surplus. Kalau misalnya kita mau mengembangkan keterampilan misalnya melalui marketplace, TikTok dan lain-lain misalnya, semuanya bisa melakukan itu. Semuanya mampu melakukan itu, wong tidak pakai biaya. Tapi untuk kemudian membuat sebuah produk yang mempunyai ciri khas, yang unik, itu kan tidak mudah. Nah, itu juga bisa digali, diasah melalui pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di Yogyakarta itu lahan yang tidak kita pikirkan bisa jadi
menjadi lahan ekonomis, itu orang-orang sangat mudah membaca peta itu. Kalau kemudian kita hanya menjadi konsumen, ada warung kopi baru kita sering datang ke sana, ada warung kopi A kita sering datang ke sana, maka selamanya kita akan menjadi masyarakat konsumtif, tidak akan menjadi masyarakat yang produktif. Kalau kita sudah menjadi masyarakat konsumtif, otomatis kita banyak mengeluarkan, bukan pemasukan yang banyak yang banyak masuk kepada kita. Nah, selain pelatihan dan fasilitasi pemerintah, teman-teman juga bisa mengasah kemampuan kepemudaan di mana? Di organisasi. Karang Taruna bisa. Kemudian yang NU silakan masuk Ansor, masuk Fataya. Yang Muhammadiyah silakan masuk IPM, silakan masuk Nasihatul Aisyah. Tempat-tempat itu bisa kemudian memberikan pelajaran di luar sekolah. Apa saja pelajaran di sana? Pelajaran bersosialisasi, pelajaran berkomunikasi dengan orang, pelajaran psikologi. Bagaimana saya bersikap ketika bertemu dengan orang yang pemarah misalnya. Bagaimana saya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, itu semuanya diajarkan di organisasi. Itu juga modal bagi teman-teman untuk mengarungi masa-masa dewasa itu. Selain itu, teman-teman juga bisa perlu mengusulkan ruang-ruang yang bisa menjadi ruang diskusi. Misalnya Jogja itu kekurangan ruang terbuka hijau. Padahal ruang terbuka hijau itu adalah ruang sosialisasi warga, ruang bermain anak, area ruang yang bisa dilakukan untuk perkumpulan-perkumpulan. Seperti di Jakarta sekarang itu diperbanyak ruang terbuka hijau. Walaupun di Jakarta tanahnya padat dan lain-lain, tapi Jakarta bisa memperbanyak ruang terbuka hijau. Nah, Jogja ini kan masih banyak lahan-lahan yang kosong. Harusnya ruang terbuka hijau itu bisa dibuat lebih banyak untuk menjadi tempat perkumpulan, tempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan tempat bermain anak. Itu juga mendukung kepada pengembangan kepemudaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.